Dari Studio Pro 1 RRI Palembang, segera Anda dengarkan Dialog Tanggap Bencana Kentongan, vaksinasi booster untuk penumpang pesawat. Bersama narasumber R. Iwan Winaya Mahdar dan Hayusri MKM. Dan inilah presenter kita, Rian Apridani. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, apa kabar Anda hari ini di pagi menjelang siang di edisi hari Jumat 22 Juli 2022. Dan di Dialog Kentongan pada pagi hari ini pendengar, seperti biasa kami akan hadirkan informasi seputar tanggap bencana dan kami juga akan mengundang dua narasumber yang akan berbincang-bincang bersama kita pada pagi menjelang siang pada hari ini. Adapun untuk hari ini kami akan mengajak Anda untuk mendengar perbincangan tentang vaksinasi booster untuk penumpang pesawat. Ya, ada dua narasumber yang akan hadir di studio Pro 1 RRI Palembang pada pagi jelang siang hari ini. Yang pertama dari Eksekutif General Manager Bandara SMB 2 Palembang, ada Pak R. Irwan Winaya Mahdar yang nanti akan bergabung bersama kita melalui line telepon. Dan juga tidak ketinggalan yang mungkin sudah tidak asing lagi yang berbicara soal vaksin, soal seputar COVID-19 sudah hadir di studio dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi Dinkes Provinsi Sumatera Selatan, Pak Yusri. Pak Yusri, selamat pagi. Assalamualaikum, apa kabar Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Pak Yusri. Ya, salam sehat ya. Sehat terus kelihatannya Pak ya? Ya, alhamdulillah sehat sampai saat ini ya. Pagi hari Jumat biasanya apa Pak awal kegiatan Pak? Sempat senam pagi tadi Pak? Sebenarnya saya biasa ikut senam ya, tapi pada hari-hari ini tidak ikut senam karena Ada kegiatan lain. Ada kegiatan lain ya. Kebenaran tadi ada sesi foto bersama dengan pimpinan kita. Sehingga kalau kita senam harus mandi lagi ya. Baik. Terima kasih Pak Yusri sudah meluangkan waktu hadir di studio RRI Palembang pada pagi hari ini. Kita bicara tentang vaksinasi booster ya untuk penumpang pesawat. Kami nanti akan juga mengajak Anda untuk bergabung langsung bersama kami pendengar di line telepon di 0711 369977 atau melalui pesan WhatsApp ya di 0821 7927 9090. Nah, ini sudah mulai kembali diberlakukan untuk syarat naik pesawat terbaru. Kini wajib menggunakan booster. Di mana tercatat mulai hari Minggu 17 Juli 2022 masyarakat yang melakukan perjalanan dengan pesawat udara wajib sudah vaksin booster, di mana calon penumpang pesawat yang baru mendapatkan vaksin dosis kedua dan pertama ini dikenai syarat tambahan sesuai dengan surat edaran dari Satgas COVID-19. Nah, ini yang menjadi pertanyaan publik juga Pak Yusri. Dengan adanya kembali lagi syarat untuk wajib vaksin ini, apakah memang kondisi pandemi kita sekarang sudah mulai makin serius lagi nih Pak Yus? Ya, sepertinya begitu ya. Jadi kalau kita lihat data nasional itu jumlahnya penambahan kasus baru per hari itu cukup signifikan yang jumlahnya ribuan ya, ribuan. Sementara kita di beberapa bulan terakhir, contoh di Sumatera Selatan sendiri kita pernah saja misalnya tidak ada kasus, kemudian kasus 1, 2, artinya kasus-kasus yang ada di kita, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan itu tidak kurang dari 5. Nah, di satu minggu terakhir itu kasus kita udah di atas 10 per hari. Nah, di hari kemarin saja kita ada penambahan kasus baru kurang lebih sebanyak 13 kasus. Artinya ini kasus setiap hari terus naik. Nah, dikhawatirkan apabila aktivitas kita semakin meningkat, ditambah lagi penerapan protokol kesehatan khususnya penggunaan masker yang masih kurang disiplin, artinya terutama pada saat kita berinteraksi dengan orang lain dan berada di dalam ruangan di tengah kerumunan, nah itu akan sangat berisiko untuk menjadi penularan COVID ya, sehingga kasus COVID terus meningkat. Nah, yang menjadi pertanyaan ini kan untuk vaksinasi 1, 2 dan dosis 3 ya, Pak Yusri. Ini semakin digalakkan atau semakin digencarkan.
Sementara masyarakat juga sudah mendengar informasi bahwa untuk virus ini sendiri terus bermutasi gitu Pak. Dengan jenis vaksin yang sudah diterima ini, apakah tingkat kekebalannya juga bisa melawan dengan virus yang bermutasi ini Pak Wisri? Ya, sebenarnya vaksin yang dibuat itu kan bagaimana mutasinya virus masih efektif ya, karena beberapa material genetik virus yang dibuat menjadi vaksin ya, sehingga pada saat virus itu bermutasi, vaksin yang ada di dalam tubuh kita yang sudah membentuk menjadi antibodi, dan tubuh kita mengenal tentunya virus ya, virus yang bermutasi itu tidak bermutasi secara keseluruhan. Rangkaian genetik daripada virus itu dia merubah sedikit saja, misalnya kode genetiknya tidak berubah total, sehingga dengan demikian intinya secara awam lah, intinya virus itu bisa dikenal lagi ya. Masih bisa dikenal ya dengan ibarat kalau hewan itu paling rubah belangnya sedikit, padahal itu tahu dari induknya ini, jenisnya sama. Masih bisa dikenal, jadi masih efektif ya. Nah, kalau kita lihat tingkat vaksinasi yang ada di Sumsel sendiri seperti apa nih Pak? Ada yang bilang kayaknya masih rendah ini kalau untuk capaian vaksinasi, khususnya untuk mereka yang usia lansia ataupun yang usia produktif gitu. Ya, jadi capaian vaksinasi kita tuh ya masih rendah ya. Untuk lansia ya alhamdulillah kita sudah di atas 60%-an ya. Namun secara keseluruhan vaksinasi kita dari total 7.200.000 yang harus divaksin, kita baru 84% untuk dosis 1. Kemudian dosis 2 67% dan dosis 3 ada di posisi 18%. Nah, ini yang harus kita kejar adalah dosis 2 dan 3 ya, khususnya dosis 3 ya. Supaya imunitas terutama yang aktivitas tinggi terbentuk, yang mana orang-orang beraktivitas tinggi ini sangat berisiko untuk tertular ya, dan menyebarkan penyakit. Sehingga yang beraktivitas tinggi ini diharapkan mempunyai imunitas sehingga dia bisa mencegah dan memutus rantai penularan. Dulu kita pernah sempat juga melewati masa-masa di mana angka capaian vaksin kita itu tinggi sekali Pak. Satu hari bisa 1.000, bisa 2.000 bahkan pada saat gerakan vaksin itu dikebut. Kemudian ini sempat kembali turun, ini kenapa ya Pak Yusri ya? Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat ya, antusias masyarakat juga yang sudah menurun, mungkin juga masyarakat udah bosan karena pandemi ini terlalu lama ya. Dan juga karena ya sudah landai juga ya Pak. Sudah landai ya, dan berasumsi masyarakat ini pandemi udah berakhir nih. Sehingga kita lihat saja misalnya di tempat-tempat keramaian sudah banyak yang tidak menerapkan protokol kesehatan. Itu artinya masyarakat sudah berpikir, ditambah lagi kasus COVID yang sedikit, ini COVID udah mau selesai. Padahal kalau kita lihat data-data sekarang ini, bisa jadi ini suatu lonjakan kasus ya, kalau dalam istilah gelombang yang keempat ya. Nah, ini dikhawatirkan seperti itu. Maka untuk mengantisipasi itu, pemerintah berharap untuk kebaikan kita bersama guna mencegah penularan COVID ini, tingkatkan imunitas melalui vaksinasi COVID, khususnya yang vaksinasi yang belum divaksin ya vaksinlah, yang sudah divaksin 2 harus vaksin booster ya, gitu. Dan salah satu caranya ialah dengan vaksinasi booster untuk penumpang pesawat ini yang dilakukan oleh pemerintah saat ini. Dan untuk mengetahui seperti apa sih booster untuk penumpang pesawat, pendengar, saat ini kami sudah terhubung dengan Eksekutif General Manager Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang, ada Pak R. Iwan Winaya Mahdar. Pak Iwan, selamat pagi, salam sehat Pak Iwan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Iwan, terima kasih sudah meluangkan waktu bergabung bersama RRI pada pagi jelang siang hari ini. Kami tahu Pak Iwan sibuk sekali ya. Siap. Jadwalnya padat sekali hari ini. Tapi terima kasih. Pak Iwan, kita bicara soal vaksinasi booster untuk penumpang pesawat ini sudah mulai berlaku sejak tanggal 17 Juli ya Pak ya? Ya betul. Jadi ini terkait dengan persyaratan perjalanan orang dalam negeri yang sudah dituangkan di dalam SE nomor 21, yaitu SE Kasatgas Penanganan COVID-19, kemudian SE dari Menteri Perhubungan RI nomor 70 tahun 2022.
Di dalam syarat penerbangan tersebut yang sudah berlaku di tanggal 17 Juli 2022 kemarin, bahwa penumpang atau calon penumpang diharuskan wajib menggunakan vaksin dosis ketiga atau booster. Namun apabila belum vaksin dosis ketiga, maka syarat penumpang supaya bisa melakukan perjalanan kembali yaitu ada dua pilihan. Yang pertama adalah melakukan vaksin dosis ketiga atau booster, atau yang kedua harus menunjukkan tes COVID-19 hasil negatif, baik itu adalah antigen maupun PCR. Nah, kemudian yang kedua adalah apabila calon penumpang ini hanya baru vaksin dosis kedua, maka yang bersangkutan harus melakukan tes COVID-19, yaitu dengan menggunakan antigen maupun RT-PCR. Dan yang selanjutnya adalah ketika calon penumpang ini baru vaksin dosis 1, maka wajib harus tes COVID-19, yaitu dengan menggunakan RT-PCR 3x24 jam. Nah, kemudian dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada para pengguna jasa Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang, kami didukung penuh oleh Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 2 Palembang. Beliau beserta timnya sudah menyiapkan area vaksin booster untuk ketiga maupun kedua, bahkan yang ke-1. Kemudian kita juga menyiapkan Airport Health Center, kita siapkan layanan tes COVID, apakah itu PCR maupun antigen yang ada di Skybright. Jadi kepada para pengguna jasa, memang kami menganjurkan sebaiknya tes atau vaksin dosis ketiga booster ini dilakukan 1 atau 2 hari sebelum keberangkatan. Karena kita tahu setiap stamina pasti akan terpengaruh dengan vaksinasi ini. Sehingga kita tahu setelah vaksin ada yang namanya KIPI, kondisi ikutan pasca imunisasi. Nah, ini kita juga menyampaikan kepada para pengguna jasa agar diperhitungkan juga terkait dengan potensi KIPI yang nanti akan terjadi. Kami sih menyarankan memang lebih baik dilakukan 1 hari atau 2 hari sebelum keberangkatan calon penumpang ini supaya efisiensi waktunya bisa lebih terjamin, sehingga yakin bahwa booster ketiga ini bisa dilakukan dengan baik, tidak mempengaruhi dari stamina calon penumpang tersebut. Demikian, Bang. Ya, Pak Iwan, ini sifatnya wajib ya. Jadi kalau mereka tidak memenuhi syarat-syarat tadi yang sudah disebutkan, tidak boleh naik pesawat begitu? Betul. Itu syaratnya wajib dan semuanya diberikan solusi oleh pemerintah khususnya. Salah satunya adalah vaksin dosis 1 harus ditambahi dengan hasil tes COVID negatif dengan RT-PCR. Kalau baru vaksin dosis kedua, maka kita menyiapkan fasilitas vaksin untuk bisa booster di bandara, maupun akan memilih untuk melakukan tes COVID, baik itu maupun antigen maupun PCR. Nah, tapi kalau untuk vaksin booster ini gratis ya, Pak Iwan ya? Gratis banget. Jadi vaksin ini disediakan oleh teman-teman kantor kesehatan Pelabuhan Kelas 2 Palembang, dan mereka juga tidak hanya melayani booster, bagi yang belum vaksin 2 juga akan dilayani, bahkan vaksin 1 juga dilayani. Namun pelayanan ini hanya khusus untuk calon penumpang yang sudah mempunyai tiket, tidak untuk umum. Oke, jadi Demikian, syaratnya Pak. harus punya tiket ya, Pak Iwan? Betul, karena lokasinya letaknya kan di dalam check-in area. Jadi yang bisa masuk ke check-in area itu adalah para pengguna jasa yang sudah mempunyai tiket. Ya, untuk vaksin gratis. Tapi kalau untuk tes harus bayar ya? Betul, kalau tes bayar, dan itu pun sesuai dengan regulasi yang ada, kan ada tarif batas atas, tarif bawah ya, Bang ya. Jadi untuk tes antigen itu saat ini hanya Rp85.000, hasilnya kurang lebih 15 sampai 20 menit sudah keluar hasilnya tes COVID-19 ini. Kemudian untuk yang RT-PCR layanannya Rp275.000. Dan ini memang disarankan dilakukan sehari sebelum. Untuk yang vaksin, disarankan demikian. Karena kita tahu kan, Bang, ketika kita vaksin dosis ketiga tergantung stamina kita. Betul. Kalau stamina kita kuat, terjaga, maka kondisi ikutan pasca imunisasi itu minimal terjadi. Cuman kita juga mendengar informasi, berita yang ada secara nasional, ada yang setelah disuntik baik vaksin dosis 1, 2 maupun 3, ada kondisi stamina yang pengaruhi tubuhnya, sehingga mungkin demam dan sebagainya. Nah, ini kan menjadi antisipasi sebelumnya
untuk Iya. bisa supaya perjalanannya lebih lancar dan lebih nyaman. Baik, ini khusus untuk perjalanan dalam negeri saja ya Pak Iwan? Atau ada perjalanan luar negeri juga melalui SMB 2 yang juga harus mengikuti regulasi yang sama? Iya, ya kebetulan SMB 2 ini semenjak hampir 2 tahun atau hampir 3 tahun ya, untuk penerbangan internasional kan masih no ops, masih close. Jadi ini aturan terkait dengan persyaratan perjalanan orang dalam negeri. Kalau untuk rombongan haji nanti tanggal 1 gimana Pak? Ya, sesuai dengan surat edaran terbaru untuk rombongan haji, jadi sekalian kami sampaikan, Iya ketika sekalian. nanti debarkasi ini sudah berjalan, kurang lebih nanti di awal Agustus, eh, jamaah-jamaah haji kita yang pulang ke tanah air kembali, salah satunya adalah melalui Bandara Sultan Mahmud Badarudin II. Nah, kami anjurkan semua keluarga yang barangkali akan menjemput ya, kami pastikan bahwa jamaah haji ini tidak akan turun di bandara, tapi semuanya akan di asrama haji. Jadi di bandara itu begitu pesawat landing, kemudian kita parkirkan di parking stand, kemudian jamaah haji akan turun dari pesawat langsung masuk ke bus damri yang sudah kita siapkan, yang sudah panitia siapkan, kemudian langsung keluar dari bandara dibawa ke asrama haji. Nah, di asrama haji nanti akan dilakukan proses-proses clearance. Satu, clearance dari teman-teman imigrasi terkait dengan paspor, kemudian clearance dari teman-teman bea cukai terkait dengan barang bawaan, bagasi maupun hand carry. Kemudian yang ketiga adalah clearance dari kantor kesehatan pelabuhan kelas 2 atau dinas kesehatan terkait. Terutama di dalam ini sudah keluar SE yang terbaru dari Kementerian Kesehatan bahwa jamaah haji yang nanti akan datang atau yang pulang kembali ke tanah air akan dilakukan semuanya 100% rapid antigen. Baik, itu yang akan dilakukan oleh KKP nanti ya Pak Iwan ya? Betul, betul. Nanti di asrama haji, Bang. Baik, Pak Iwan mohon ditahan sebentar karena saya ingin ke Pak Yusri dulu, Pak Iwan. Pak Yusri, Oke. ini dengan lalu lintas orang ya yang semakin tinggi saat ini, Pak Yusri, walaupun kondisi pandemi juga kita sadari ini memang masih belum begitu tinggi. Apakah memang kita sudah harus mulai melakukan pengetatan, Pak Yusri? Ya, jadi sebaiknya memang begitu ya. Karena aturan Satgas yang dibuat itu sebenarnya sangat mendasar karena orang yang aktivitas tinggi itu sangat berisiko sekali untuk tertular dan apabila tertular dia akan menjadi penular ke orang lain. Nah, kita ketahui bahwa penularan virus COVID ini sangat cepat sekali ya. Sangat cepat sekali, tidak berbatas wilayah. Jadi dalam satu wilayah ke wilayah lain dalam hitungan waktu yang relatif singkat sudah menyebar ke tempat lain. Sehingga orang-orang yang terbang katakanlah dari Sultan Mahmud Badarudin II, kemudian dia besok ke Jawa misalnya ke tempat keluarganya, dan dia membawa virus dan diyakini dalam waktu kurang lebih 1 minggu ke depan itu keluarga-keluarga yang di Jawa itu akan tertular oleh yang bersangkutan. Maka itu pemerintah menyarankan salah satunya adalah booster. Dengan booster orang menjadi imunnya lebih kuat sehingga bisa mencegah penularan virus COVID, dan sekaligus kalau kita bisa mencegah penularan virus COVID artinya kita bisa memutus rantai penularan sehingga dengan demikian kita bisa mengakhiri pandemi ini lebih cepat. Maka itu masyarakat harus memahami konsep itu sebenarnya. Kalau dari sejumlah kasus tadi yang disampaikan Pak Yusri 5 sampai 10 kasus bahkan 13 kasus per hari yang terjadi di Sumatera Selatan beberapa hari terakhir ini, apakah memang itu ditemukannya lewat dari luar daerah atau memang transmisi di lokal kita saja ini Pak? Iya, jadi yang kita temukan sudah transmisi lokal ya, ada pengembangan dari virus baru ya, virus yang Omicron B54 ya. Jadi sehingga penularan itu cepat sekali dan itu terjadi lokal, khususnya yang paling banyak kita di wilayah perkotaan, wilayah kota Palembang karena penduduknya padat dan juga mobilisasi masyarakat, aktivitas masyarakat lebih tinggi ya. Dan kita tahu rata-rata masyarakat di kota ini
berinteraksi satu sama lainnya dalam hal kerja. Berbeda sekali dengan masyarakat di desa, yang mana sebagian besar masyarakat di desa itu beraktivitas sifatnya mandiri ya, mandiri atau beraktivitas sesama keluarganya. Ya, kebanyakan mereka berkebun atau tani katakanlah, pekerjaan tani, sehingga mereka lebih berinteraksi sesama keluarga sendiri dan orang-orang itu ya, orang-orang itu saja yang. Tapi di kota berinteraksi dengan banyak orang, Banyak orang baru. Iya. Nah, saya saja contoh sehari ini sudah berapa orang yang saya temui, dan orang itu bukan orang yang biasa dalam aktivitas kita sehari-hari. Betul. Dan itu potensinya tinggi juga untuk potensi penularan. tinggi untuk tertular. Saya ingin ke Pak Iwan. Pak Iwan masih bersama kami, Pak? Masih, Bang. Pak Iwan, tadi kan disampaikan Pak Yusri, ini potensi untuk penularan sekarang semakin tinggi nih Pak. Di Sumsel sendiri, di Palembang terjadi peningkatan jumlah kasus yang mulai meningkat, ini trennya ada 5 sampai 10 sampai 13, dan ini trennya terus meningkat. Untuk teman-teman di bandara gimana nih Pak untuk keselamatan para petugas-tugas teman-teman kita di bandara, karena tiap hari ketemu orang baru, ketemu lalu lintas, mobilitasnya tinggi. Bagaimana nih untuk mengantisipasi supaya mereka tidak tertular gitu Pak, dengan potensi kerawanan yang tinggi sekarang, Pak Iwan? Baik, Bang. Jadi kami, Bang, semenjak COVID-19 ini di tahun 2020 ya, sekitar Februari atau Maret sampai dengan sekarang, walaupun sudah berganti-ganti regulasi, SE dan sebagainya, namun kami masih komitmen dan konsisten untuk memastikan bahwa semua prosedur, facility maupun people atau SDM, manpower kami disiplin dan patuh konsisten melakukan protokol kesehatan. Nah, seperti contoh untuk penggunaan masker, kemudian sarung tangan buat teman-teman yang langsung bersentuhan dengan para pengguna jasa transportasi udara, khususnya di SMP 2. Mereka masih tetap melakukan proses itu. Jadi kami tidak kendor, kami masih terus konsisten protokol kesehatan kita terapkan. Ini dalam rangka adalah safety campaign ya, airport healthy, terhadap jaminan para pengguna jasa bahwa airport kami ini, SMP 2 ini adalah airport yang higienis, sehat, kemudian aman bagi pengguna jasa, sehingga kami pastikan seluruh petugas kami, SDM kami masih tetap konsisten protokol kesehatan yang kita lakukan. Nah, kemudian fasilitas-fasilitas lain juga demikian. Artinya ini kembali, kalau masyarakat kan tentunya kembali kepada kebijakan dari pemerintah terkait dengan adanya beberapa perubahan-perubahan regulasi yang mungkin secara dinamis sudah kita pernah rasakan seperti itu. Dan saat ini kita mengacu pada regulasi yang terbaru setelah ada beberapa sebelumnya ada relaksasi ya terkait dengan kondisi ini. Nah, sekarang sudah dikeluarkan lagi SE nomor 21 maupun SE nomor 70, dan itu menjadi acuan kami untuk melakukan proses layanan yang ada di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II. Nah, sehingga kita menyiapkan semua fasilitasnya, apakah itu layanan vaksinasi, kemudian apakah itu airport health center kami aktifkan kembali, yaitu layanan tes COVID-19, antigen maupun PCR yang dalam hal ini disupport oleh Kimia Farma. Demikian, Bang. Artinya walaupun kemarin ada relaksasi untuk regulasi angkutan penumpang penerbangan, tapi prokesnya tidak ikut relaksasi ya di bandara ya? Tidak ada, karena kita biosafety, kemudian SOP kami sudah cukup jelas. Untuk sebelum ada aturan atau regulasi yang secara, kita regulasi bandara ini kan ada beberapa, dari Kementerian Perhubungan, kemudian dari Satgas COVID-19, bahkan dari kebijakan dari peraturan direksi kami, itu masih konsisten untuk tetap melakukan layanan ini dengan protokol kesehatan yang cukup ketat. Ya, artinya tempat-tempat publik itu dilakukan penyemprotan seperti itu ya Pak ya? Disinfektan, ya. Namun terkait dengan jaga jarak sebagainya kan ini masih mengacu regulasi yang ada, Pak. Jadi ketika itu kemarin sempat direlaksasi, ya kita tidak menerapkan aturan itu. Kita mengikuti dinamika regulasi-regulasi nanti akan keluar selanjutnya. Pak Iwan, sejak ini diberlakukan tanggal 17 Juli, apakah semuanya patuh ini Pak penumpang, atau ada yang gagal berangkat juga nih Pak Iwan? Ya, jadi karena kita ada 2 pilihan ya Bang. Jadi kalau nggak vaksin silahkan antigen, gitu ya. Jadi dari laporan maskapai sampai saat ini semuanya tidak ada yang gagal terbang. Dan kalau dari lihat data,
kebanyakan adalah lebih memilih tes COVID-19 antigen. Artinya mereka sudah vaksin dosis 2. Nah, adapun dibandingkan dengan data yang melakukan booster ada, cuma nilainya ya tidak terlalu signifikan ya. Jadi 17 Juli sampai dengan sekarang kurang lebih baru masih di bawah 30 sampai 50 yang melakukan booster. Namun untuk yang antigen ini sudah hampir 300 sampai 400 yang melakukan antigen. Jadi lebih banyak yang mengambil opsi antigen ya, Pak Iwan ya? Iya, antigen karena satu ya Bang, antigen ini kan hasilnya cepat, hanya 15 menit. Ya. Yang kedua, kita juga tidak tahu di masyarakat apakah mereka booster atau disuntik itu mungkin ada yang masih takut ya, karena mungkin takut dengan jarum suntiknya. Kemudian mereka juga mungkin menghitung terkait dengan kipinya dan sebagainya. Barangkali mereka juga punya pengalaman ketika melakukan vaksin dosis kedua, sehingga tadi kami menyarankan di awal ya kalau seperti itu memang baiknya booster itu dilakukan 1 ataupun 2 hari sebelum menjelang keberangkatan. Baik. Saya ingin Pak Yusri. Pak Yusri, tadi informasi dari Pak Iwan daripada booster lebih banyak yang antigen. Kayaknya ini harapan pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan ini untuk bisa mendongkrak jumlah orang yang di booster kayaknya makin sulit juga nih Pak. Banyak yang pilih antigen aja daripada di booster Pak Yusri. Ya sebenarnya itu pilihan ya, kalau mau antigen atau booster. Namun kita menyarankan kan yang orang-orang yang pilih antigen ini kan sudah divaksin, yang jelas sudah divaksin 1, 2, artinya tidak masalah. Kalaupun dia ketakutan, kalau ketakutan terlalu ekstrim ya. Ada kata mereka takut jarum suntik atau seperti itu. Mungkin takut cerita kipinya itu mungkin. Enggak juga, karena mereka kan udah divaksin 1, 2, artinya mereka kan sudah lewat lah dari takut-takut seperti itu. Tapi isu-isunya kalau misalnya booster dosis ketiga ini akan lebih berat dampaknya ataupun ikutannya seperti itu, ada yang demam katanya, ada itu seperti apa tuh Pak? Enggak betul. Enggak betul ya? Enggak betul. Justru dosis ketiga itu setengah dari dosis 1 dan 2 ya. Oke. Seperti misalnya kita dapat setengah cc atau 0,5. Nah, untuk yang dosis booster ini setengahnya dari 0,2 jadi 0,25, jadi sedikit sekali. Nah, booster, yang nama booster itu kan kalau kita lihat dari katanya booster itu ya untuk memicu, artinya memicu, memperkuat booster. Artinya di dalam tubuh kita sudah ada imunitas, tinggal diberi sedikit saja itu sudah memicu imun, jadi sangat tinggi imunnya kalau sudah disuntik yang ketiga ya, istilahnya booster. Jadi diperkuat, dipicu lagi imunitas yang sudah ada, yang sudah didapat dengan vaksinasi 2. Dan itu tidak masalah dan sedikit sekali. Hanya saja masyarakat kita sering menerima begitu saja bahwa isu-isu yang di masyarakat dicoba saja, tidak masalah kan setengah dosis. Nah, yang dosis penuh saja iya tidak masalah, dosis 1 dan 2 tidak masalah. Kalau ada demam-demam sedikit itu artinya vaksin itu bagus, vaksin itu bekerja. Malah yang demam-demam itu adalah vaksin-vaksin yang memberikan efek yang bagus bagi tubuh kita. Seperti vaksin Moderna itu efeknya demam, saya juga divaksin dengan Moderna demam, dan itu tidak masalah. Dalam kami sudah paham vaksin anak-anak kita, anak-anak bayi contoh di imunisasi itu demam itu menandakan vaksin itu bagus dan ada reaksi oleh tubuh. Nah, maka itu ya menurut saya di booster saja. Sayang setiap kali terbang, setiap kali beraktivitas buang uang harus 85.000, mendingan booster saja, tidak perlu buang uang. Kalau ada uang 85.000 ya disedekahkan saja. Jadi amal dapat kan, imunitas bertambah kan. Amal juga dapat. Pak Iwan, saya ingin kembali ke Pak Iwan lagi. Ini dengan adanya kebijakan untuk kembali wajib vaksin untuk penerbangan, ini angka penerbangan kita gimana Pak dalam beberapa pekan terakhir ini Pak? Apakah berkurang atau justru makin banyak ini yang mau berpergian Pak Iwan? Iya, jadi kami sudah buka data, kita bandingkan data. Memang secara data penerbangan turun ya, seperti aircraft movement atau take off landingnya pesawat. Sebelum tanggal 17 Juli itu kita konstan di 44, 42, 43.
bahkan paling rendah di 41 maupun 40 untuk take off landing. Nah, saat ini kita di angka sekitar 38 maupun 37 aircraft movement. Dan untuk penumpang sebelum tanggal 17 Juli itu kita maintain di angka 7.000, baik yang datang maupun yang berangkat. Saat ini setelah tanggal 17, angkanya fluktuatif. Tertingginya masih di angka 6.000, terendahnya di angka 5.000, kurang lebih 5.000. Nah, sehingga dari data yang ada memang terlihat ada penurunan mobilisasi atau penurunan penumpang yang ada di Bandara SMP 2. Demikian. Tapi ini kan mungkin salah satu faktornya itu vaksinasi ya Pak ya, ataupun karena banyak faktor juga yang banyak faktor. Jadi kita tidak bisa men-state bahwa itu salah satunya akibat dari SE nomor 70 maupun 21 ini. Karena kita juga tahu bahwa saat ini untuk harga tiket pesawat juga agak tinggi ya, karena ada peningkatan harga aftur. Nah, yang kedua juga kita juga melihat mobilisasi ini kan juga tergantung dari keperluan masing-masing calon pengguna jasa penumpang ini. Kalau umpamanya perjalanannya di dalam rangka perjalanan dinas, kemudian hari besar umat beragama, kemudian momen-momen tertentu yang barangkali bisa menjadi pemicu tingginya traffic yang ada di SMP 2. Baik, saya ingin kembali ke Pak Yusri. Pak Yusri, kalau kita lihat ini untuk vaksin booster ya, untuk yang dilakukan oleh penumpang pesawat, ini sebenarnya untuk mereka ini aman tidak Pak dalam melakukan perjalanan dalam kondisi divaksin seperti itu, perjalanan beberapa jam seperti itu? Ya, jadi saya jelaskan sekali lagi bahwa vaksin COVID-19 itu sampai saat ini kami sudah memvaksin jutaan orang di wilayah Sumatera Selatan dan kami terus monitor, tidak ada hal-hal yang berat ya, dan rata-rata paling demam, pegal-pegal, dan itu timbulnya biasanya sekitar 6 jam setelah divaksin. Misalnya divaksin pagi ini nanti malam, misalnya divaksin siang ini nanti malam timbul, dan itu sehari, bahkan paling lama sehari 2 hari sudah hilang, dan itu wajar ya, wajar, artinya tandanya vaksin itu bekerja. Nah, tapi untuk vaksin yang kedua, karena kita mendapat vaksin yang sama dengan vaksin yang pertama, nah itu bahkan relatif tidak ada keluhan ya, tidak ada keluhan, walaupun sebagian orang ada juga yang pertama dia tidak ada keluhan, kemudian yang kedua ada keluhan ya. Dan itu ya, kemungkinan saja kondisi tubuh yang memang kurang fit, dan keluhannya biasanya ringan-ringan saja, sekedar meriang sedikit dan minum obat paracetamol sudah hilang kan. Kemudian untuk yang ketiga juga relatif ringan sekali, bahkan banyak dari teman-teman kita tidak ada keluhan karena vaksin yang digunakan adalah vaksin setengah dosis dari dosis 1 dan 2, walaupun dengan vaksin yang berbeda. Nah, artinya untuk keamanan masyarakat yang melakukan penerbangan vaksin ya aman saja ya, karena yang efek yang terberat itu adalah shock, misalnya shock setelah divaksin, dan sampai hari ini kita belum dilaporkan, sudah jutaan dosis belum dilaporkan shock, dan bahkan teman-teman se-Indonesia sudah jutaan, ratusan juta dosis belum ada dilaporkan shock setelah disuntik vaksin, dan shock itu diketahui 15 menit pertama. Maka itu kita dalam 15 menit pertama itu diobservasi, disuruh tunggu. Nah, itu observasi itu sebenarnya untuk melihat apakah ada reaksi shock yang mengakibatkan kita henti jantung misalnya, seperti itu ya, mengakibatkan orang shock akibat pengaruh vaksin. Dan sampai hari ini yang seperti saya bilang tadi, kita sudah jutaan dosis seluruh Indonesia, belum ada laporan shock. Aman-aman saja ya, silakan saja divaksin booster ya bagi penumpang pesawat. Namun seperti Pak Iwan sebutkan tadi, memang sebaiknya 1 hari sebelum keberangkatan, di mana kita butuh kenyamanan, dan tentu juga di bandara nanti banyak proses-proses, belum lagi kita harus ngurus barang ya, belum lagi mau nunggu vaksin, dan vaksin itu tentunya juga antri. Nah, sehingga aktivitas kita menjadi terganggu. Ada kondisi baiknya tubuhnya bisa turun, akhirnya bisa macam-macam lah dampaknya ya Pak. Akibatnya sebenarnya bukan pengaruh vaksin, mungkin juga pengaruh psikis.
Misal AC yang dingin, ini AC di pesawat ini dingin, jangan-jangan habis vaksin tadi, padahal AC-nya memang dingin ya. Jadi banyak kita tuh mengira-ngira sehingga kita berpikir ini pengaruh vaksin, itulah yang namanya psikis ya, psikis. Jadi silakan saja divaksin, dan kalau memang kita harus vaksin, ya pilih vaksin booster saja daripada antigen ya. Daripada periksa lab baik antigen maupun PCR. Baik. Vaksin lebih simpel karena nanti pelaku penerbangan itu dia mau pulang ke kita juga mau antigen lagi 2 kali. Jadi kalau 80.000 saja 2 kali sudah 160.000. Lumayan, sedekahkan saja. Amalnya banyak. Baik. Nah, Pak Iwan, untuk teman-teman di SMB 2 semuanya sudah vaksin booster ya Pak Iwan ya? Baik, sayang sekali terputus ya dengan Eksekutif General Manager SMB 2 ya. Kami akan coba kembali menghubungi untuk Pak Iwan pendengar. Nah, kami juga akan membahas lebih dalam lagi ya bagaimana tentang vaksin booster ini. Kondisinya terakhir di Sumatera Selatan seperti apa? Apakah memang butuh percepatan, butuh terobosan baru lagi untuk bisa meningkatkan jumlah angka vaksinasi booster? Jawabannya akan kami berikan kepada Anda setelah jeda berikut ini. Kamu booster. Siapakah yang paling kuat di negeri ini? Oh, Yang Mulia Ratu Kumiranda lah yang paling kuat di negeri ini. Tapi sayang Ratu, kini banyak yang sudah sekuat dan sekebal Ratu. Bagaimana mungkin mereka bisa menjadi sekuat Ratu? Mereka jadi lebih kuat setelah menerima vaksin booster COVID-19, Ratu. Vaksin booster COVID-19? Jenis apa lagi itu? Varian COVID-19 itu bisa terus bermutasi, Ratu. Makanya kita membutuhkan vaksin booster atau vaksin dosis ketiga untuk perlindungan lebih lanjut. Seperti itu. Ayo Cermin, cepat bawa Ratu ke tempat vaksin sekarang. Baiklah Ratu, sepertinya Ratu juga akan diprioritaskan. Wah, benarkah? Apakah Ratu sespesial itu? Ratu jadi malu loh. Bukan begitu Ratu. Tapi memang vaksin booster ini diprioritaskan untuk mereka yang sudah melakukan vaksin dosis pertama dan kedua. Dan bagi para lansia seperti Ratu. Menyambut HUT RRI ke-77, RRI mengadakan lomba desain logo HUT RRI ke-77 tahun 2022. Kriteria lomba: logo karya asli peserta, belum pernah dipublikasikan dan dapat diterapkan pada berbagai media. desain harus menggambarkan tagline dan Tri Prasetya RRI disertai filosofi. Hadiah senilai 5 juta rupiah bagi juara pertama. Informasi lengkap dan link pendaftaran dapat diakses di ppid.rri.co.id. Hubungi Nia 0857 7217 7221. Cara mengakses RRI Net melalui smartphone. Buka Play Store atau App Store. Kemudian ketik RRI Play. Pilih dan install. Tunggu hingga prosesnya selesai. Setelah selesai, buka aplikasi RRI Play. Geser ke kiri, terus ke kiri. Pilih RRI Net sesuai kualitas yang diinginkan. Sama pasangan gitu ya. Bukan. Tapi bisa juga sih sebenarnya. Bisa juga ya. sih, tapi ya itu tadi kayaknya kalau dimarahin pasangan males ya. Iya kan? RRI Play, download di Play Store atau App Store. Masih bersama Anda, Dialog Tanggap Bencana Kentongan, vaksinasi booster untuk penumpang pesawat. Dialog Tanggap Bencana hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal inspirasi.
Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar dalam dialog tanggap bencana dalam topik vaksinasi booster untuk penumpang pesawat. Dan kami lanjutkan perbincangan masih bersama Pak Iwan di line telepon dan juga Pak Yusri. Pak Iwan masih bersama kami Pak Iwan? Masih Bang. Siap. Pak Iwan, untuk teman-teman di SMB 2 ini semuanya sudah vaksin booster ya Pak? Sudah siap tempur semua untuk bertugas ya Pak ya? Oh iya Bang, justru kita pelayanan bandara ini untuk menjamin kami airport healthy itu pada saat regulasi pertama, vaksin pertama dulu, kita menjadikan bagian dari prioritas karena kita termasuk dalam pelayanan ini. Jadi kita dari awal sudah dilakukan vaksin 1, 2, bahkan sampai booster. Jadi untuk petugas kami maupun dari komunitas bandara itu sudah dilakukan vaksin lengkap. Begitu Bang. Oke. Nah, untuk nantinya pada saat saya ingin kembali lagi menyinggung soal haji ini, Pak Iwan. Nanti untuk mereka kan tidak turun di pesawat ya Pak? Di bandara maksudnya? Bukan, tidak turun ke terminal bandara. Oh, tidak turun ke terminal ya? Ya. Artinya akan langsung dilakukan penanganannya di asrama haji. Betul. Baik, saya ingin ke Pak Yusri kalau begitu. Pak Yusri, untuk para jemaah haji nanti penanganannya seperti apa nih Pak di asrama haji? Mungkin SOP-nya ya Pak dengan kondisi pandemi yang ada saat ini Pak. Ya, yang seperti yang dijelaskan Pak Iwan tadi, setelah di asrama haji mereka akan dilakukan clearance ya, baik dari bea cukai maupun dari imigrasi ya. Kemudian yang paling penting adalah dari teman-teman kesehatan. Itu akan dilakukan pemeriksaan, pertama akan dilakukan pemeriksaan rapid antigen untuk mengetahui apakah jemaah kita ini terinfeksi COVID-19. Kemudian yang kedua itu akan dilakukan booster bagi yang belum booster, sehingga dipastikan mereka pulang ke kabupaten kota itu sudah di booster. Nah, himbauan kami karena proses ini memakan waktu, untuk keluarga yang menjemput ya diharap bersabar karena ini untuk kebaikan kita bersama ya. Bukannya berarti kita mempersulit ya, karena tahulah keluarga begitu ada keluarga pulang ingin segera bertemu, yang berangkat haji pun rindu, keluarga juga rindu, jadi sehingga ingin bertemu. Jadi dengan dilakukan rapid antigen ini jangan sampai begitu tiba di rumah, misalnya kalau tidak dilakukan rapid antigen, kita tidak tahu yang bersangkutan ini membawa virus, sehingga di rumah pada saat yang namanya pulang haji semua keluarga itu kumpul haji, ambil berkahnya, bahkan kita kasihan dengan lansia dan takutnya nanti lansia yang ada di tempat kita, di keluarga kita itu belum divaksin dan menularkan nih ke lansia yang belum divaksin itu. Nah, dengan demikian kita mengambil kebijakan, karena kebijakan ini diatur dari Kementerian Kesehatan, akan dilakukan rapid antigen dan kemudian yang belum booster akan di booster. Akan di booster. Itu proses waktunya butuh berapa lama itu Pak? Kalau rapid sampai antigen, mereka bisa pulang nanti? Kurang lebih 7 sampai 8 jam lah. Termasuk yang Pak Iwan sebutkan tadi, yang imigrasi maupun dari bea cukai. Nah, paling pemeriksaan antigen seperti itu kurang lebih 30 menit, kemudian vaksin kurang lebih 30 menit. Nah, seperti itu. Dan tentunya tidak selesai satu orang dipulangkan satu orang, tidak. Tentunya menunggu yang lain kan. Dan itu biasanya kabupaten kota menjemput. Nah, pulang sama-sama ke kabupaten kota. Jadi dia tidak pulang, misalnya pulang selesai pemeriksaan kurang lebih 2 jam satu orang pulang, tidak. Harus semua satu kloter selesai ya? Satu kloter, maka itu memakan waktu kurang lebih 7 sampai 8 jam ya. Karena ada sekitar 400 orang ya, 300 lebih yang akan di tes antigen. Ya, setiap kloter ya, seperti itu. Baik. Pak Iwan, untuk kesiapan bandara sendiri Pak Iwan menyambut nanti jemaah calon haji kita seperti apa Pak? Baik Bang, jadi beberapa hari yang lalu kita sudah rapat koordinasi dengan teman-teman Kemenak, PPIH, kemudian stakeholder terkait termasuk CIQ. CIQ itu adalah karantina, kemudian imigrasi dan bea cukai, kemudian pihak maskapai sendiri yaitu SV dari Saudi Arabian Airlines, road handling,
TNI Polri terkait dengan rencana proses debarkasi haji yang ada di SMB 2 ini. Memang nanti selanjutnya kami akan mengagendakan menunggu undangan kembali untuk rapat-rapat selanjutnya sebelum jamaah haji ini tiba di asrama haji. Dan kemarin dari rapat pertama memang sudah disiapkan ya beberapa skenario-skenario terkait dengan apabila hasil tes antigennya ada yang positif, kemudian peta perannya cukup jelas, ruangan yang disiapkan dan sebagainya itu masih dalam proses pembahasan rapat-rapat koordinasi selanjutnya. Pada prinsipnya, dari sisi airport, kami ingin memastikan bahwa kepulangan haji ini kita layani dengan baik, dengan cepat, ya, sehingga tidak karena mereka ini kan sudah melakukan proses penerbangan hampir 7 sampai 8 jam. Pasti ada faktor kelelahan dengan usia yang mungkin juga sudah usia senior citizen dan sebagainya. Nah, sehingga harapannya proses ini lebih cepat nanti akan dilakukan di asrama haji. Demikian, Bang. Baik, artinya prinsipnya kita siap ya Pak Iwan ya untuk melayani para tamu-tamu Allah ini yang sudah kembali ke Palembang, ke Sumatera Selatan. Harus siap, Bang, harus siap. Kan memang lewat sini, Bang. Kita harus siap. Kemudian didukung oleh semua stakeholder terkait, ya, termasuk nanti teman-teman dari dinas kesehatan, baik provinsi, kota maupun kabupaten kota dan seterusnya. Ini memang perlu kolaborasi, perlu sinergi, perlu komunikasi yang sangat intens supaya layanan kepulangan ini dirasakan yang cukup memuaskan dan baik dari jamaah haji yang akan pulang maupun seluruh anggota keluarganya. Pasti semuanya sudah merindukan untuk pulang ke tanah air. Nah, ini kita bisa menyikapinya dengan baik, namun tetap memperhatikan protokol kesehatan yang cukup dan berlaku dengan surat edaran yang terbaru. Baik, Pak Iwan, tidak terasa ini sudah di hampir kebersamaan kita. Mungkin apa yang ingin Pak Iwan sampaikan khususnya para penumpang pesawat nanti yang saat ini sudah bersiap-siap untuk merencanakan perjalanan melalui pesawat terbang, Pak? Baik, Bang. Jadi yang perlu kami sampaikan, yang pertama adalah kami memastikan airport kami, International Airport SMB 2 ini adalah airport yang healthy, yang higienis, yang tetap mengutamakan kesehatan, kenyamanan, keselamatan maupun keamanan dari seluruh pengguna jasa. Yang kedua, mohon kerjasamanya agar diperhitungkan dalam perjalanannya karena saat ini kita masih dalam kondisi COVID-19 dan sudah berlaku edaran terbaru, surat edaran baik dari Satgas COVID-19 maupun dari Menteri Perhubungan nomor 21 dan nomor 70. Nah, ini supaya betul-betul dipersiapkan sedemikian rupa sehingga perjalanan dari para pengguna jasa ini bisa berjalan dengan efektif, dengan baik, dengan nyaman. Salah satunya adalah pertimbangkan ketika belum melakukan vaksinasi dosis ketiga atau booster, maka sebaiknya dilakukan 2-3 hari maupun 1 hari sebelum perjalanan dilakukan. Nah, sehingga efektivitas dan kepastian perjalanan bisa lebih terjamin. Walaupun di bandara kami sudah menyiapkan vaksinasi baik dosis 1, 2, dan 3 khusus untuk penumpang yang dilakukan oleh teman-teman kami dari kantor kesehatan Pelabuhan Kelas 2 Palembang. Kita sudah menyiapkan itu, tapi kita tahu tidak bisa dipungkiri ada prosedur lain yaitu terkait dengan observasi setelah dilakukan imunisasi, yaitu kita memantau adanya KIPI, kondisi ikutan pasca imunisasi. Kemudian yang kedua, kami sudah menyiapkan juga layanan airport health center kami di SMB. Salah satunya adalah layanan anti-tes COVID-19, baik antigen maupun RT-PCR. Sekali lagi, tetap konsisten, kemudian konsekuen dalam disiplin dalam melakukan protokol kesehatan di Bandara SMB 2. Kemudian yang terakhir tentunya kepada para pendengar sekalian agar tetap bisa waspada di dalam proses melakukan perjalanan ini agar nyaman dan aman. Semua perjalanan sebaiknya 2 jam ataupun 1,5 jam sebelum jadwal penerbangan para pendengar sudah hadir di SMB 2 untuk bisa melakukan proses verifikasi maupun clearance dari beberapa petugas, baik itu dari counter check-in, untuk dari maskapai untuk mencetak boarding pass,
Kemudian menyiapkan aplikasi, jangan lupa menyiapkan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan scan QR code yang sudah kami siapkan, yang nanti di sana akan tertera. Kalau warna hijau berarti Bapak Ibu sudah vaksin dosis ketiga. Kalau warna kuning berarti masih dosis kedua, berarti akan dilakukan verifikasi oleh teman-teman KKP untuk bisa menyertakan tes COVID-19 ataupun akan di booster. Kalau warna merah berarti masih dosis pertama, dan kalau warna hitam berarti masih positif COVID-19. Demikian Bang, yang disampaikan untuk para pendengar semuanya. Baik, Pak Iwan, lengkap sekali. Terima kasih Pak Iwan sudah bincang-bincang bersama RRI pada siang hari ini di tengah kesibukannya. Maaf, tidak bisa hadir ke studio Bang. Nanti kita siap. Nanti kita atur ya Pak. Kita ngobrol di studio Pak Iwan. Dan Pak Yusri juga nih, salam siap. Pak Yusri. Ya Pak Iwan. Support kami Pak Yusri. Ya, salam saja Pak. Baik, terima kasih Pak Iwan. Selamat bertugas. Salam sehat Pak. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, Eksekutif General Manager Bandara Sultan Mahmud Badan II Palembang, Iwan Winaya Mahandarsi ya sudah bergabung bersama kita. Nah, Pak Yusri, di ujung kebersamaan kita mungkin ada yang ingin disampaikan Pak kepada para penumpang pesawat yang akan naik, ataupun juga tidak hanya pesawat ya, masyarakat yang ingin berpergian ya dengan moda transportasi apapun dengan kondisi pandemi yang terjadi saat ini, Pak. Ya, baik ya. Jadi kami sampaikan kepada penumpang yang ingin bepergian tidak hanya melalui pesawat terbang, tapi melalui moda transportasi umum, karena itu sudah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 70 Tahun 2022 tentang pelaku perjalanan dalam negeri, dan itu harus kita patuhi. Dan tidak hanya itu ya, yang paling penting, yang paling prinsip bukan hanya aturan itu, tapi adalah tujuan kita ingin segera mengakhiri pandemi ini. Nah, salah satu yang efektif saat ini adalah dengan vaksinasi dan menerapkan protokol kesehatan. Nah, vaksinasi ini menjadi penting. Dengan booster kita bisa mencegah kita untuk menjadi sakit sehingga kita tidak tertular dan tidak menularkan ke orang lain. Dengan demikian kita memutus rantai penularan. Kemudian yang paling penting lagi adalah bagaimana kita berpikir konsep efektif ya. Karena dengan tidak melakukan booster, kita sudah divaksin 1-2, artinya kita sudah ada pengalaman vaksin dan tidak menjadi masalah untuk dilakukan vaksin booster. Dan sebaiknya harus di booster karena kita harus berpikir tadi efektif dan produktif, sehingga kita tidak perlu mengeluarkan uang untuk pemeriksaan antigen pada saat kita berangkat dan pulang, sehingga dengan demikian kita menjadi ekonomis, karena kita tahu dalam situasi pandemi ini tidak hanya kesehatan yang menjadi terganggu, namun secara ekonomi juga menjadi terganggu. Baik, dan juga kita lebih kebal ya Pak, karena dengan mutasi virus yang selalu berubah-ubah, dengan booster bisa lebih meningkatkan kekebalan kita. Iya, benar sekali, karena masih efektif apapun nama virus yang jelas masih efektif dengan virus COVID-19 ini, walaupun mutasinya berubah-ubah, karena mutasi itu virus tidak merubah bentuk rangkaian genetiknya secara keseluruhan. Jadi masih bisa dikenal oleh antibodi yang kita dapat melalui vaksin. Baik Pak Yusri, terima kasih bincang-bincang bersama RRI pada siang hari ini. Kita harapkan masyarakat juga semakin terbuka wawasannya, tidak ragu lagi untuk di booster, karena memang kondisi pandemi ini memang belum berakhir dan masih berada di sekitar kita. Nah, dengan berakhirnya dialog ini, kami juga sampaikan terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami dari pukul 10 tadi sampai dengan saat ini. Saya Ariana Pridani bersama kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Selamat pagi, Assalamualaikum dan salam sehat. Baru saja Anda dengarkan Dialog Tanggap Bencana Kentongan. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Inspirasi